Pernah nggak kamu mikir, kenapa seminggu itu 7 hari? Kenapa bukan 5 atau 10? Padahal nggak ada hukum alam yang bilang harus 7. Nggak kayak 1 tahun yang jelas-jelas karena bumi muter ngelilingi matahari. Tapi seminggu cuma 7. Dan anehnya, hampir semua negara di dunia pakai angka yang sama. Kok bisa? Siapa yang mutusin? Dan kenapa kita semua nurut? Yang lebih gila lagi, waktu Uni Soviet pernah nyoba ngilangin sistem 7 hari, hasilnya malah kacau balau. Pabrik mandek, keluarga bubar jalan, bahkan rakyatnya protes diam-diam. Cuma gara-gara hari. Kalau kamu pikir minggu itu cuma soal tanggalan dan libur akhir pekan, kamu salah besar. Di balik angka 7 ini ada jejak astrologi kuno, dewa-dewa langit, ramalan bintang, revolusi politik, dan perang budaya yang udah berlangsung ribuan tahun. Dan kita bakal kupas semuanya sekarang di Kuak Fakta. Jadi sebelum makin dalam, klik like dan subscribe dulu. Karena yang satu ini bakal bikin kamu nggak lihat kalender dengan cara yang sama lagi. Dan siap-siap karena ceritanya bakal bawa kamu ke langit, ke kuil-kuil kuno, sampai ke revolusi besar yang gagal total cuma gara-gara ngubah jumlah hari dalam seminggu. Oke, mari kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Di tanah subur antara sungai Tigris dan Efrat. Yap, kita ke Babilonia kuno. Di sana, para astronom yang waktu itu juga dianggap kayak dukun atau imam, sangat terobsesi sama langit malam. Mereka nyatet semua gerakan bintang dan benda langit. Tapi ada 7 objek langit yang beda banget karena mereka bergerak sendiri, nggak kayak bintang-bintang yang diam di tempat. Objek-objek ini adalah matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. 7 benda langit itu dalam budaya Babilonia dianggap sebagai makhluk sakral. Bahkan mereka percaya bahwa tiap dewa punya benda langit sendiri. Misalnya dewa perang diasosiasikan dengan Mars, dewa cinta dengan Venus, dan seterusnya. Nah, berdasarkan catatan kuno yang ditemukan di lempengan tanah liat, orang Babilonia udah bikin kalender lunar alias kalender bulan yang ngebagi 1 bulan jadi sekitar 29 sampai 30 hari. Mereka bagi jadi 4 pekan dan voila, 7 hari per pekan. Kalender ini nggak cuma buat ngatur waktu, tapi juga buat ramalan, upacara, dan penentuan hari baik buruk. Dan karena kepercayaan itu begitu kuat, sistemnya nggak cuma jadi kalender, tapi budaya, bahkan politik. Nah, sistem ini menyebar. Gimana bisa? Karena Babilonia itu pusat peradaban dan perdagangan. Siapapun yang lewat atau berdagang ke sana, kemungkinan besar bakal terbawa pengaruh sistem ini. Dan kebudayaan yang kemudian menyebarkan sistem ini ke dunia barat adalah bangsa Romawi. Tapi, tunggu dulu, bangsa Romawi awalnya nggak pakai sistem 7 hari loh. Mereka punya sistem pasar 8 hari yang disebut nundinum. Tapi ketika Romawi makin terpengaruh filosofi dan astrologi Yunani serta budaya Timur Tengah, sistem 7 hari mulai dipakai. Dan disinilah terjadi hal menarik. Orang Romawi dan Yunani mulai ngasih nama hari-hari berdasarkan urutan benda langit menurut astrologi. Tapi bukan urutan astronomis. Mereka pakai sistem yang disebut planetary hours, di mana setiap jam dari setiap hari dikaitkan dengan planet berbeda. Misalnya gini, kalau kita mulai hari pertama jam pertama dengan Saturnus dan ngitung terus tiap jamnya ganti planet, maka hari berikutnya jam pertama bakal jatuh ke matahari, dan hari berikutnya lagi ke bulan, dan seterusnya. Dari situ muncul nama hari. Dies Solis, hari matahari. Dies Lunae, hari bulan. Dies Martis, hari Mars. Dies Merkurius, hari Merkurius. Dies Juvi, hari Jupiter. Dies Ceneris, hari Venus. Dan Dies Saturni, hari Saturnus. Kalau kamu pengguna bahasa Inggris, kamu bisa lihat warisannya sampai sekarang. Sunday, Monday, dan seterusnya. Bahkan di Jepang, Korea, dan Tiongkok, nama hari juga dihubungkan ke 5 elemen atau benda langit berdasarkan filosofi kuno. Dan yang lebih gila lagi, sistem ini kemudian diambil oleh agama-agama besar dunia.
Misalnya, menurut kitab Kejadian dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat di hari ke-7. Hari ke-7 ini dikenal sebagai Sabat dan jadi hari Saki. Dalam Islam, hari Jumat adalah hari raya mingguan tapi tetap dihitung sebagai hari ke-6 dalam sistem 7 hari. Karena agama-agama ini menyebar secara global lewat penaklukan, perdagangan, dan kolonisasi, maka sistem 7 hari makin mengakar. Dunia perlahan mulai seragam, bukan karena ilmu pengetahuan, tapi karena budaya, agama, dan kebiasaan yang udah ribuan tahun. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe juga ya, karena sebentar lagi kita bakal bahas percobaan-percobaan gila yang pengen ngubah sistem ini. Dan semuanya gagal, serius. Oke, sekarang kita masuk ke abad ke-18. Revolusi Perancis meledak. Mereka pengen buang semua hal yang berbau agama dan feudalisme, termasuk kalender. Mereka bikin kalender revolusioner Perancis. Dalam kalender ini, 1 minggu terdiri dari 10 hari. Mereka sebut dekad. Setiap bulan punya 3 dekad. Hari ke-10 jadi hari istirahat. Tapi yang terjadi, orang-orang pada stres. Petani dan buruh jadi lebih capek karena mereka kerja 9 hari dan libur cuma 1. Produksi malah turun. Dan akhirnya Napoleon membatalkan sistem ini pada tahun ke-12 kalender itu. Lanjut ke Uni Soviet. Tahun 1929, Stalin nyoba hal serupa. Dia bikin sistem kerja tanpa minggu tradisional. Ada sistem rotasi kerja 5 hari, lalu ganti ke 6 hari. Tujuannya apa? Biar mesin pabrik nggak berhenti. Tapi yang terjadi, keluarga-keluarga nggak bisa libur bareng. Toko-toko tutup semrawut, dan pekerja malah kehilangan semangat. Tahun 31, sistem ini pun dibatalkan. Dari sini kita bisa lihat, sistem 7 hari itu udah terlalu kuat. Bukan karena masuk akal secara ilmiah, tapi karena budaya, agama, dan kebiasaan yang udah ribuan tahun. Tapi, tahukah kamu, ada juga masyarakat kuno lain yang nggak pakai 7 hari. Suku Maya misalnya, mereka punya kalender panjang yang sangat akurat tapi nggak pakai minggu 7 hari. Mereka lebih pakai siklus 20 dan 13. Begitu juga beberapa suku di Afrika dan Polinesia yang minggu mereka bisa 5, 8, bahkan 9 hari. Tapi karena pengaruh kolonialisme dan globalisasi, semua akhirnya dilebur ke dalam sistem 7 hari. Kalau kamu pikir, kenapa nggak 1 minggu jadi 10 hari aja biar pas dengan sistem desimal? Ya, itu pernah dicoba dan gagal. Karena ternyata manusia juga belajar dan beradaptasi dengan ritme 7 hari. Dalam banyak penelitian psikologi, ditemukan bahwa orang-orang secara biologis bisa merasakan siklus 7 harian. Ada yang menyebut ini sebagai circadian rhythm, ritme tubuh 7 hari. Menurut penelitian dari University of Michigan, denyut nadi, sistem imun, dan hormon manusia bisa berubah dengan siklus mingguan. Dan itu nggak selalu bergantung budaya. Bahkan bayi baru lahir yang belum tahu konsep minggu bisa menunjukkan fluktuasi 7 harian dalam suhu tubuh atau hormon. Jadi bisa jadi sekarang tubuh kita udah disetel dengan ritme ini, saking lama sistem ini berlaku. Oh ya, kalau kamu suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa komen ya. Kamu pengen kita bahas sistem jam, sistem bulan, atau justru sejarah nama hari dalam budaya Nusantara? Dan terakhir, fakta kecil tapi mind-blowing. Kata Sabtu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab sabat, yang artinya istirahat. Sedangkan minggu berasal dari bahasa Portugis domingo, yang artinya hari Tuhan. Tapi dulu banget orang Indonesia menyebut hari Minggu sebagai Ahad, sama kayak dalam bahasa Arab. Jadi bahkan nama-nama hari kita pun adalah hasil dari sejarah panjang perdagangan, penjajahan, dan pengaruh lintas agama dan budaya. Gila banget kan? Minggu 7 hari bukan hal sepele. Dia adalah hasil ribuan tahun sejarah, pengaruh astronomi kuno, dan dominasi budaya. Dan sampai hari ini, kita tetap tunduk pada ritmenya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir 2 kali tiap hari Senin, share ke teman-teman kamu ya, biar mereka juga tahu betapa dalam dan gilanya sejarah di balik 1 minggu yang kelihatannya sederhana. Sampai ketemu di fakta berikutnya, yang pastinya mind-blowing lagi.